Perkenalkan, nama saya Fadila Eka Agustina dengan NIM 22220023, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peci atau kita sebut dengan songkok atau kopiah. Oke, next saya akan menjelaskan tentang sejarah peci. Sejarah peci juga dikenal sebagai kopiah atau songkok, memiliki asal-usul yang kaya dan beragam pengaruh budaya dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nih, beberapa saya akan menjelaskan dari satu jurnal, yaitu yang pertama, asal-usul dan pengaruh budaya dari peci. Peci itu pertama kali berasal dari pengaruh budaya luar seperti Turki, Jazirah Arab, dan India yang dimasukkan ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Bentuk awal peci tidak seperti yang kita kenal sekarang. Nanti saya akan berikan fotonya di sini. Baik, selanjutnya yang kedua itu, seiring masuknya budaya Islam, penggunaan peci mulai diidentikan dengan kegiatan religius. Dalam Islam ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk menggunakan penutup kepala saat melaksanakan ibadah, yang memperkuat citra peci sebagai penutup kepala yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia, terutama dalam aktivitas ibadah. Kemudian perkembangannya desain peci ini di Indonesia. Yang pertama yaitu desain dasar peci yang kita kenal saat ini terbentuk oval dan berwarna hitam polos. Diperkirakan muncul di Indonesia sekitar tahun 1907 sampai dengan 1908. Peci ini diciptakan di Bandung oleh Pak Tayubi yang merupakan ipar dari pemilik toko peci M. Iming. Desain ini adalah hasil pergabungan antara kopiah Turki dan juga kopiah India. Kemudian pada tahun 1912, toko M. Iming tadi mulai memproduksi peci dengan mengembangkan desain dasar yang ditemukan oleh Pak Tayubi. Perusahaan ini telah dikelola oleh 3 generasi sejak tahun 1912 dan secara resmi diakui pada tahun 1887. Nah, fungsi dan simbiolis peci itu ada sendiri ya guys. Yang pertama, awalnya peci ini digunakan dalam konteks religius, tetapi kemudian berkembang menjadi bagian dari busana resmi pemerintah dan busana keseharian masyarakat. Kemudian peci ini menjadi salah satu simbol identitas bangsa Indonesia, terutama setelah sering dipakai oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Peci hitam polos menjadi identik dengan citra bangsa Indonesia karena seringnya Soekarno terlihat menggunakannya dalam acara-acara resmi. Selain itu, peci juga menjadi simbol identitas sosial yang kebangsaan dengan berbagai desain dan variasi yang muncul di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan keagamaan budaya dan juga identitas lokal. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah peci dari sumber jurnal yang saya telah temukan. Yang pertama itu definisi peci. Peci atau kopiah adalah penutup kepala yang terbuat dari kain bulu berwarna hitam dengan ketinggian 6-12 cm. Bentuknya merupakan modifikasi antara kain dan juga tekstilia. Kemudian saya akan menjelaskan asal-usul peci. Peci pertama kali dikenalkan oleh pedagang-pedagang Arab, itu Gujarat dan juga Persia pada abad ke-9. Peci kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat Melayu seperti di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan juga Singapura, dan berkembang lebih lanjut pada abad ke-13 melalui pedagang yang berlabuh di Jawa, khususnya di Gresik, Demak dan juga di Tuban. Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa peci diperkenalkan oleh Laksamana Chengho, seorang kasih muslim menjadi utusan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Peci yang dikenakan Chengho di Indonesia memiliki muka sebagai penutup bagian tubuh yang memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah peci dari jurnal berikutnya. Peci itu dikenal sebagai kopiah atau songkok. Songkok atau peci ini dikenal sebagai topi tradisional yang banyak dipakai di Indonesia, Malaysia dan juga Brunei, dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Kaisaran Ottoman, di mana tutup kepala serupa yang disebut dengan fez ini dipakai. Nah, fez ini biasanya disebut dengan atau sama dengan peci, menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional Indonesia, khususnya pada masa gerakan nasionalis di awal abad ke-20. Pemimpin Indonesia seperti Soekarno mempopulerkan penggunaannya menjadi bagian standar pakaian nasional. Peci sering dikaitkan dengan acara-acara formal dan acara keagamaan yang mencerminkan signifikan budaya dan sejarahnya dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah peci. Sampai bertemu kembali, dadah!